Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Penguji Bahasa Indonesia, Bu Elvia dan Pak Sunarto. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dan rahmatnya saya dapat berdiri di sini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa juga salawat beriringi serta salam kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Ibu guru, bapak guru, dan teman-teman yang saya sayangi, di sini izinkanlah saya menjelaskan tentang pemberantasan bullying. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya bullying. Apa sih teman-teman, apa arti dari bullying? Jadi, bullying adalah tindakan mengintimidasi atau memaksa seorang individu maupun kelompok untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka. Nah, di sini bullying terbagi menjadi 3 macam jenis. Yang pertama yaitu bullying secara verbal, yaitu melalui perkataan yang dapat menyakiti hati orang lain. Contohnya seperti menghina, merendahkan, atau mengolok-olok, meneriaki, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu bullying secara fisik, yaitu melalui kekerasan seperti memukul, mencuri, menendang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada namanya cyberbullying, yaitu penghinaan atau menjelek-jelekan orang lain melalui media sosial. Nah, teman-teman, apa saja sih faktor yang terjadi adanya bullying? Nah, yang pertama itu adanya masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan, yang tidak diselesaikan secara kemasyarakatan, kekeluargaan. Mereka menggunakan kekerasan. Yang kedua yaitu masalah psikologis, yaitu biasanya seseorang yang tidak dapat mengontrol emosi, jadi lebih mudah menggunakan kekerasan atau ringan tangan. Nah, yang ketiga adanya masalah terhadap keluarga. Mungkin di keluarganya memiliki suatu masalah yang tidak bisa si pelaku ungkapkan, akhirnya dilampiaskan kepada orang yang lebih lemah. Nah, yang keempat itu yaitu adanya mencari perhatian, ingin menjadi seseorang yang merasa paling kuat, paling jago, dan atau mungkin memiliki perekonomian yang lebih tinggi. Nah, teman-teman, di sini apa sih dampak buruk terhadap terjadinya bullying? Nah, di sini ternyata bukan cuma korban doang yang memiliki dampak, tetapi si pelaku juga pastinya memiliki dampak buruk. Nah, di sini dampak buruk dari si pelaku yaitu tidak memiliki rasa empati. Yang kedua yaitu tidak dapat mengontrol emosi, tidak sabaran, dan juga menjadikan hal-hal tersebut menjadi hal-hal yang sudah biasa menurut mereka. Nah, dampak bagi si korban yaitu pertama sudah pasti depresi. Yang kedua cemas, takut akan kemana-mana, takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan bertemu dengan si pelaku. Nah, yang ketiga rendah diri, tidak percaya diri akan hal-hal yang ia miliki. Yang keempat yaitu sulit tidur nyenyak karena terbayang-bayang dengan kejadian-kejadian yang sudah ia alami. Nah, terus ada lagi nih, yaitu sering lebih menggunakan obat-obat terlarang. Contohnya kayak seperti yang tadinya dia cemas, terus dengan menggunakan obat terlarang menjadi rileks, terus kan tadi tidak bisa tidur, akhirnya bisa menjadi tidur dengan meminum obat-obatan terlarang.
Lalu ada juga yang suka menyakiti diri sendiri karena keputusasaan mereka, akhirnya mereka menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai ada yang membunuh diri. Nah, yang terakhir yaitu suka mencari alasan untuk bolos sekolah karena si korban tidak ingin bertemu dengan si pelaku dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kembali. Nah, teman-teman, gimana sih caranya kita untuk mengatasi pemberantasan bullying, menuruni kasus bullying, atau bahkan menghilangkan kasus bullying terutama di Indonesia? Karena sudah pasti teman-teman tidak asing lagi, banyak sekali kasus-kasus pembulian di Indonesia, baik melalui yang tadi fisik atau verbal, atau lebih banyak lagi cyberbullying sekarang karena mengalami karena adanya PJJ, maka mungkin anak remaja manusia lebih banyak memegang handphone lalu ia mengetik dengan hal-hal yang tidak senonoh. Nah, cara mengatasinya teman-teman yaitu satu, percaya diri, percaya akan hal-hal yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kita explore, kita beritahu ke semua orang bahwa kita bisa, agar kita tidak dihina-hina atau dijelek-jelekan oleh orang lain, serta dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua, jangan jangan iri dengan orang lain. Jangan iri akan hal yang orang lain punya, kita tidak punya, tapi jadikan itu sebagai motivasi agar kita memilikinya. Nah, yang ketiga, yaitu jangan pernah menampakkan rasa ketakutan atau rasa sedih. Karena kalau kita menampakkan rasa ketakutan, orang lain yang melihat kita itu merasa bahwa kita itu sangat lemah. Jadi sehingga kita lebih mudah untuk dibully oleh mereka. Nah, yang keempat, ini untuk di cyber ya. Dan untuk di cyber kita jangan, untuk menjaga tangan kita untuk jangan mengetik hal-hal yang tidak mengenakan atau menghina orang lain, yang menyakiti hati orang lain. Dan untuk kita yang pengguna media sosial, yaitu berhati-hatilah untuk menggunakan media sosial dan menggunakanlah dengan cermat, berpakaian sopan dan berperilaku yang baik karena kita ditonton oleh banyak orang. Lalu lalu ada mengontrol emosi. Sudah pasti kita harus mengontrol emosi. Apabila kita punya masalah, kita harus selesaikan secara kekeluargaan. Jangan pakai kekerasan, karena dengan cara pakai kekerasan tidak akan menyelesaikan suatu masalah, malah memperumit masalah tersebut. Terus jangan lupa juga kita juga harus mengontrol, kita juga harus mengecek psikologis kita, karena mungkin mental kita tidak baik sehingga nanti dapat melukai diri sendiri atau oleh orang lain. Lalu juga untuk melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib atau yang berwenang seperti keluarga, keluarga, guru, atau pejabat-pejabat di daerah masyarakat seperti RT, RW, kan. Nah, banyak nih teman-teman ternyata korban yang tidak berani untuk melaporkan kepada pihak tersebut karena ia merasa takut akan mendapatkan perilaku atau aksi yang lebih parah lagi. Tapi teman-teman, kita harus berani. Baik kalau kita melihat secara langsung atau kita yang mengalami, kita harus lapor kepada pihak yang berwenang karena agar masalah menjadi selesai dan tidak ada lagi kekerasan atau bullying. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus menjalani hidup yang damai, jangan ada permusuhan, lalu juga jangan mencari kesalahan orang lain. Lebih baik kita mengintrospeksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Lalu dan mari kita jadi manusia yang peka, peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya. Karena kalau bukan kita yang menghentikan hal tersebut, siapa lagi? Mari kita peka dan memberantas kasus-kasus pembulian sehingga tidak ada lagi kasus-kasus tersebut dan tidak memakan korban lagi. Demikian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kebenaran hanya ada di Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.